Bapak Ibu guru yang hebat dan berbahagia, alhamdulillah pada hari ini Rabu tanggal 12 Juni 2024 bertempat di ruang kelas baru SMA Negeri 1 Belik, kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta diseminasi budaya positif dan mari kita awali acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu, semoga dengan bacaan buku kitab yang telah kita lantunkan, Allah berikan ridho dan kesuksesan serta keberkahan untuk acara diseminasi pada pagi hari ini. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sosialisasi pembahasan terkait dengan budaya positif. Budaya positif itu adalah salah satu materi di modul pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari di sana, sehingga harapannya Bapak Ibu guru nanti bisa menyimak penyebaran pemahaman budaya positif ini dengan sebaik-baiknya dan bisa kita internalisasi di dalam proses pembelajaran kedepannya di kelas masing-masing maupun di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Belik ini. Dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh para CGP itu, ketika satu orang melakukan hal-hal kecil, hal-hal kebaikan yang kecil, ketika dikumpulkan akan menjadi sebuah kebaikan yang besar dan tentunya akan berdampak untuk sekolah. Itu harapan saya. Terima kasih Bu Windy, Bu Naila, dan Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat, semoga selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Kita ikuti alur pendidikan guru penggerak dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti sampai ending terakhirnya bisa dinyatakan lulus. Itu yang tidak sekedar lulus, tapi betul-betul lulus dengan predikat amat baik dan tentunya tadi kontribusi melakukan perubahan di sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Hinda Windiasi SPD. Kepada beliau disilakan. Terima kasih kepada Bu Adi selaku pembawa acara. Izinkan saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara penibasan atau diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-10. Salawat dan salam senantiasa marilah kita haturkan, kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kantin Amalia SSIMM, kepada rekan saya Ibu Naila, calon penggerak angkatan 10, dan kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Belik yang saya hormati dan yang saya banggakan. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Izinkan saya sedikit menyampaikan apa yang sudah kami pelajari pada pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-10 pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya biar saya juga nggak grogi, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu biar lebih cair. Saya rasanya duduk gitu. Bapak Ibu mohon berkenan untuk berdiri di depan mejanya masing-masing. Kita lakukan ice breaking sedikit. Kita stretching dulu, pemanasan, senam otak terlebih dahulu. Boleh dimulai? Pegangan sedikit nih bunda-bunda, bapak-bapak. Baik Bapak Ibu, mungkin izinkan saya langsung masuk ke pemaparan materi tentang diseminasi positif. Bapak Ibu yang terhormat, tujuan saya menyampaikan ini sejalan dengan tujuan dan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan untuk menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah cita-cita tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang selalu digaung-gaungkan dalam dunia pendidikan ya Bapak Ibu. Saya dilanjutkan Pak ya. Baik, berbicara tentang budaya positif, Bapak Ibu mungkin sebenarnya sudah lebih paham dari saya. Saya hanya ingin sedikit mengulas kembali saja, bukan bermaksud menggurui ya, apalagi banyak yang lebih senior ada Dwi, terima kasih sekali. Sampun rawuh, saya hanya ingin sedikit menyampaikan Ibu Deh, bukan menggurui ya Ibu Deh. Ya Ibu, tentang budaya positif mungkin sedikit deskripsi saja bahwa budaya positif ini adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menjadi pribadi yang penuh hormat, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin definisi dari disiplin positif kalau menurut bahasanya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga bisa memahami ya. Atau mungkin ada pendapat yang lain, apa sih budaya positif sebenarnya? Kira-kira bagaimana sih budaya positif sebenarnya? Budaya sangat berpendapat. Budaya positif itu atas nama budaya positif ya, apa yang dikatakan itu harus sesuai dengan apa yang ada di hati, kemudian diapresiasikan sesuai dengan
kebiasaan setiap hari. Terima kasih sekali Bude, luar biasa sekali ya. Budaya positif itu apa yang menjadi keyakinan begitu mungkin ya Bude, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan yang dimaksud mungkin keyakinan positif ini Bude, makanya disebut budaya positif. Seperti itu mungkin Bude. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju sekali Bude. Ini yang mungkin harus kita terapkan dalam diri kita dan kepada siswa-siswa kita begitu Bude. Begitu gitu Bapak Ibu, supaya siswa kita memiliki kebudayaan yang positif di dalam sekolah ini. Nah, konsep inti dari budaya positif yang saya dapatkan dalam pembelajaran di guru penggerak ini modul 1.4, ada beberapa kunci dalam menerapkan budaya positif. Di antaranya yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Mungkin sedikit akan saya jelaskan tentang apa saja sih kunci ini. Kunci ya, kalau kita mau masuk rumah butuh kunci ya, kita nggak tahu kuncinya ya kita nggak bisa masuk. Mungkin ya seperti itu analoginya gitu. Lanjut Mbak. Tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu yang seperti apa Bapak Ibu guru? Sebenarnya mungkin kita sudah tahu ya, hanya istilahnya yang belum tahu ya. Paradigma baru di sini yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berarti paradigma baru itu adalah sebuah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik berdiferensiasi untuk mewujudkan cita-cita kita, yaitu mencetak generasi yang memiliki atau berprofil pelajar Pancasila. Sebenarnya itu yang terkait dengan paradigma baru. Berarti paradigma baru ini tujuannya adalah kita mencetak generasi penerus biar mereka memiliki profil pelajar Pancasila. Sebenarnya itu yang saya pahami Bapak Ibu. Selanjutnya Mbak ya. Nah, sedikit ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu guru menuju ke materi selanjutnya. Saya ingin bertanya, Bapak Ibu cukup mengatakan setuju dan tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju? Setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Beneran ya? Saya tanya ini, kira-kira yang menjawab setuju pripun Ibu, alasannya apa? Ya, kan ada jenis hukuman ya, ada hukuman. Nah, kita karena sebagai guru, jadi harus ada hukuman yang mendidik itu. Misalnya. Contoh mungkin Ibu hukuman yang mendidik yang seperti apa? Ya, contohnya misalnya kalau ada murid telat berangkat, itu tidak ada hukuman fisik lari bisa, tapi dengan ditanyakan materi soal pelajaran hari itu misalnya. Makasih sekali Ibu. Yang tidak setuju, yang setuju, yang tidak setuju ya berarti. Yang setuju, Bu Andres. Saya setuju. Saya tidak setuju, mohon maaf. Dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak, karena di kurikulum Merdeka hukuman itu akan diubah menjadi nama lain, yaitu konsekuensi. Nah, bentuk dari konsekuensi nanti kita harus bisa menanyakan kenapa anak tersebut melakukan hal-hal itu, yaitu dalam segitiga restitusi. Terima kasih Bu Windy. Terima kasih sekali tanggapannya Bu Ros dan Bu Adis. Berbeda ya kota, tapi sebenarnya mungkin sama gitu maksudnya ya. Sama. Nah ini nanti kita bedakan gitu. Apa sih sebenarnya hukuman, apa sih konsekuensi, dan tadi Bu Adis sudah sedikit menyampaikan tentang restitusi. Nah,
tidak setuju Bu Nana? Ya, hukuman dengan hal positif ya. Ya, memberikan hukuman dengan hal positif. Ya, seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau kita lihat mungkin dari hukuman ini dia ada unsur keterpaksaan atau tidak. Tetapi kalau kita lihat dari keterpaksaan itu menjadi suatu yang menjadi kebiasaan, itu menjadi akan lebih baik. Nah, kalau ini tadi saya selalu membaca sebenarnya. Ya, jadi kalau tadi dibicara bahwa hukuman itu akan menjadi konsekuensi, itu jauh lebih baik, dan kalau itu menjadi hal yang dipaksakan lalu menjadi kebiasaan, berarti bisa dikatakan itu juga baik, atau saya setuju juga. Jadi intinya gimana nih, setuju atau tidak? Jadi apa itu yang melihat hal positifnya ya? Setuju. Oke, setuju. Bu Nana setuju bahwa memberikan hukuman dalam hal positif seperti membaca misalnya, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, bergantung konteks ya Bu Nana. Kalau bentuknya sebagai konsekuensi, setuju. Tapi kalau bentuknya hukuman, tidak setuju. Oke, lanjut dulu nih. Mari kita simak pertanyaan yang ketiga. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu, jika memberikan penghargaan terhadap anak ya, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Anak setuju? Setuju. Setuju. Ribun. Bisa disampaikan Pak? Bentuk ribut atau penghargaan untuk anak itu memang dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi saya kenapa setuju, karena sebuah ribut atau penghargaan itu adalah bentuk istilahnya itu apa ya? Bentuk dari kepedulian kita sebagai guru terhadap anak, sehingga itu akan meningkatkan motivasi belajar anak itu. Baik, setuju nih Pak. Oke, terima kasih sekali Pak. Ada yang menjawab setuju sekali di sini Pak. Karena kalau kita memberikan penghargaan kepada anak akan termotivasi. Oke, mari kita simpulkan dari yang atas ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi Boros mengatakan setuju. Budi mengatakan, Bu Adis mengatakan tidak setuju. Yang sebenarnya yang namanya hukuman ya, bentuknya seperti apapun, itu sebenarnya tidak diperkenankan kita memberikan ke anak, karena hukuman itu identik ke kalimat yang negatif gitu. Anak tetap akan memaknai bahwasanya dia itu salah, bahwasanya teguran, berarti saya melakukan kesalahan, berarti saya malah justru akan lebih menekan kepada anak. Jadi dia tidak bertindak setulus hati memperbaiki kesalahan, dia hanya akan memperbaiki karena keterpaksaan. Makanya hukuman itu kalau bisa dijauhkan nih dari anak. Bu Adis tadi bilang konsekuensi ya Bu Adis. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi kan ada kesepakatan di awal nih Bapak Ibu. Nah, kita bikin kesepakatan nih, telat 10 menit, berarti kamu tidak boleh masuk ya. Ketika dia telat 10 menit, kita tanyakan, nah konsekuensinya apa? Kita nggak boleh masuk Bu. Misalnya seperti itu. Dia menyadari sendiri dia salah, mungkin begitu deh. Makanya dia ya sudah menjalankan. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi lebih baiknya Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Saya juga baru tahu ini setelah mengikuti program, ternyata hukuman itu rolih apapun bentuknya. Oh begitu, ada yang lebih baik ternyata. Nah untuk yang kedua ini, memberikan hukuman positif dapat contohnya membaca dan lain-lain. Ini pun kalau bisa jangan, berarti tidak boleh, karena anak hanya akan melakukan faktor dari luar saja, instinktif saja, dia tidak akan melakukan perubahan secara berkelanjutan. Pengerasane, aku salah, kon koyo gue isnes hukuman
gaul apa misalnya yang seperti itu, ataukah saya harus seperti ini karena begini. Jadi tidak timbul motivasi dari dalam diri, walaupun bentuknya hukuman yang ini ya, yang positif deh. Ayo baca dulu, ayo gini dulu. Itu pun sebenarnya tidak diperbolehkan ternyata Bapak Ibu. Alasannya nanti kita bahas di bawah, ya. Yang terakhir, memberikan penghargaan untuk memotivasi siswa. Wah, saya juga setuju sekali ya awalnya. Benar Ibu. Kalau anak pintar terus kita, bagus, saya berikan hadiah, anak akan termotivasi deh. Saya malah setuju sekali. Tapi setelah saya belajar, ternyata ini juga nggak boleh, Bapak Ibu. Karena dia hanya akan melakukan itu karena ada imbalan. Jadinya dimanjakan oleh penghargaan. Itu juga ternyata tidak boleh. Maka ada yang disebut penghargaan menjadi sebuah hukuman. Bukan karena kesadaran deh. Oke. Ujian, oke. Baik. Jadi masih ada sedikit diperbolehkan, tapi sifatnya bukan yang nanti menimbulkan apa ya? Takutnya menimbulkan kecemburuan juga untuk siswa kita yang lain, Pak. Oke. Betul tidak ini? Misalnya saya di kelas, saya sama Bu Odi, bonus juga hadiah terus sih. Cengkelan dong, misalnya begitu. Benar nggak? Akhirnya terjadi hal negatif yang lain. Misalnya, saya jadi tidak suka dengan Bu Adis, atau saya jadi tidak suka dengan gurunya. Oh, wah jangan memaskan jadi murah. Misalnya begitu. Itu dampak-dampak negatifnya yang akhirnya, oh ternyata penghargaan pun kalau bisa jangan. Kalau kita memotivasi boleh, tapi penghargaan mungkin jangan. Memotivasi kan bagus, keren, itu memotivasi ya. Ayo lebih semangat belajar lagi, misalnya yang seperti itu. Berarti mungkin kalimatnya saja ya, perumpamaannya saja yang harus kita perbaiki lagi. Nih ya, yang berat. Bisa sedikit dipahami nih Bapak Ibu nih. Mungkin lanjut dulu, biar kita lebih memahami nih. Oke, tadi kunci yang berikutnya, selain kita memahami tentang paradigma pendidikan ya, paradigma baru, bahwa kita harus mendidik anak ke arah yang biar mereka memiliki profil wajar Pancasila itu kan. Selanjutnya kita ingin cari tahu nih tentang hukuman dan lain-lainnya yang bisa kita terapkan supaya menjadi sebuah kebudayaan baru, budaya positif. Sebelumnya ada yang namanya teori stimulus respon. Bisa Bapak Ibu baca juga di situ. Teori stimulus respon itu menggambarkan proses komunikasi secara sederhana yang melibatkan dua komponen, yaitu media massa dan penerima pesan. Ini kalau secara umum ya. Berarti melibatkan dua komponen ya, guru dengan siswa di sini. Harus ada stimulus respon dulu nih. Bagaimana guru merespon? Bagaimana murid merespon? Lanjut Pak. Dan yang kedua ada teori kontrol. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik atau strategi yang dapat digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan, kepatuhan terhadap aturan-aturan masyarakat. Ini yang disebut dengan teori kontrol. Coba di next dulu Pak. Nah, kita sering terjadi miskonsepsi seperti tadi saja kayak di awal. Kita sering terjadi miskonsepsi Bapak Ibu guru tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Ini hanya ilusi ternyata. Ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita bayangannya ambil kayak bocah harus ngerasa salah. Ya, ini kita dapat menguatkan karakter dia nih, dia jadi lebih baik. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Benar enggak? Ternyata teori kontrol itu kita hanya ilusi
Bapak Ibu. Kadang kita menganggap kalau saya memarahi dia nanti akan berubah. Coba. Oh, kalau saya ngomong, ayo itu buat saya, dia pasti akan manut karena saya bisa mengontrol dia nih sebagai orang dewasa. Ke adik kita sendiri deh, dek pengen manut mesti soalnya aku perlu tua. Padahal sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita analogikan ke anak-anak Bapak Ibu. Coba next. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sebenarnya kita itu tidak mengontrol dia, tapi murid sendiri yang bisa manut baik. Berarti yang memberi kontrol siapa sebenarnya? Murid deh, bukan kita deh. Sama halnya misal saya diperintahkan, kalau saya tidak mau, boleh saja dong, kan saya mengontrol diri saya sendiri. Tapi karena saya sadar itu baik, maka saya ikuti. Jadi siapa yang mengontrol diri saya atau ibu ikan? Saya sendiri. Betul tidak Bapak Ibu? Tetapi hal itu akan saya lakukan ketika itu memang positif. Berarti saya sudah bisa memahami. Hal itu tidak akan saya lakukan mau itu negatif misalnya. Kan dia sendiri yang bisa mengontrol. Betul tidak? Nah, berarti selama ini yang kita lakukan terhadap anak ini sebenarnya bukan kita yang mengontrol, tapi mereka sendiri. Yang harus kita lakukan adalah biar mereka muncul kesadaran dari dalam diri secara intrinsik, tidak harus disuruh oleh kita. Betul tidak? Misalnya dedek, bocah kok telat ya? Kamu kenapa telat sih dek? Misalnya, maaf bu, karena tadi di jalan gini. Besok jangan telat lagi ya. Iya bu. Itu tuh saya tidak akan benar. Kan saya yang punya kontrol. Kalau saya telat lagi, saya yang akan melakukan itu. Tapi kalau saya sadar misalnya, Ya Allah, isi kita kumpul balik misalnya. Yang saya sekarang mbak muncul nih. Ternyata kalau saya telat, saya jadi begini, sadar nih ternyata. nah, kan saya sendiri yang mengontrol. Benar tidak? Nah, kita melakukan yang namanya hukuman, kita melakukan yang namanya restitusi. Sebenarnya tujuan kita kan bukan kita memaksa murid untuk melakukan sesuatu kan, tapi biar murid sadar atas perbuatannya, sehingga dia muncul melakukan sesuatu dengan kemauan dia sendiri. Benar nggih? Setuju boten? Begitu kan sebenarnya keinginan kita Bapak Ibu. Nah, mari kita bersama-sama belajar tentang budaya positif. Gimana ya caranya biar murid itu tidak melakukan sesuatu tapi karena paksaan dari kita, biar kita bisa memotivasi siswa melakukan itu atas dasar keinginan dia sendiri. Gimana caranya? Mari kita lihat lagi Mbak. Selanjutnya Mbak. Baik, nah ini ada teori tentang perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol kepada teori pilihan. Nah ini yang kita coba buka bersama-sama pemikiran kita tentang budaya positif ini. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal itu tidak boleh. Teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita nggak boleh nih memaksakan murid harus pendapat dengan kita, nggak boleh ya guys. Iya, saya juga baru sadar nih guys. Aduh, mohon maaf ya, kita banyak salah. Nggak boleh nih Bapak Ibu. Terus stimulus
Nggih, betul tidak? Setuju nggih? Selanjutnya, orang lain tidak bisa mengontrol kita, hanya Anda yang bisa. Lanjut ke bawah. Saya bisa mengontrol orang lain, itu pun salah. Karena ada orang lain hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Kita ini yang harus kita tunjukkan. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu pun salah, kita boleh memaksa nih kalau kita sudah rujuk ternyata dia gagal. Yang seharusnya adalah kolaborasi. Kemudian konsensus menciptakan pilihan baru. Berarti kita itu sama murid berpartner ya, mungkin seperti itu deh. Yang dimaksud deh, jangan mendikte, tapi kita cari tahu dulu sebenarnya kebutuhan dia apa. Mungkin seperti itu deh. Apa yang dia sebenarnya ingin penuhi dari kita, biar kita tahu sehingga dia tidak merasa terpaksa dan dia melakukan kontrol dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah kita harus rubah menjadi model berpikir menang, menang, dan menang. Baik, 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 dan baik. Gak ada menang dan kalah. Yang dia lakukan sudah baik. Hanya mungkin yang boleh bahasanya keren, luar biasa. Ya, ini kita lihat harusnya. Mungkin yang seperti itu kita boleh. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju nggih? Selanjutnya Pak. Nah, kalau kita ingin menciptakan budaya positif, awalnya dari disiplin positif. Sebenarnya yang dimaksud disiplin positif itu apa? Sakit bawah. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar sebenarnya. Disiplin itu mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan berdasarkan nilai-nilai yang dianggap atau diyakini benar. Itu disiplin. Berarti sebenarnya disiplin itu Islam sebenarnya ya. Tidak langsung anak bisa ujuk-ujuk aktif kan ya. Belajar biar dia tahu nilai yang baik itu yang seperti ini dan dia meyakini itu. Itulah yang disebut disiplin. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Garis bawah, tanpa imbalan atau penghargaan atau ribet atau bahkan kebalikannya ancaman dan hukuman. Jadi nggak boleh banyak ya. Aduh sedih. Kita sering lakukannya ya guys. Oke ibu, kita sering mengumpulkan kita ibu. Ternyata saya baru tahu juga itu salah ibu. Boleh lanjut Pak. Nah, contoh disiplin yang seperti kita sering terangkan bareng-bareng ya, tentang kedisiplinan cara berpakaian mungkin, tentang disiplin berangkat tepat waktu, yang ikuti pembelajaran tepat waktu, itu contoh-contoh disiplin positif. Selanjutnya Pak, bagaimana cara membuat disiplin positif di kelas? Disiplin positif itu tidak semata-mata kita membuat sendiri. Nih Bapak Ibu, kan? Yang harus kita cermati benar, disiplin positif itu harus kita buat bareng-bareng. Dengan siapa? Dengan siswa kita. Pertama, kita buat aturan dan kesepakatan bersama. Jadi nanti maksudnya bukan hukuman kita, tapi konsekuensi. Yang kedua, terapkan konsekuensi ini. Berarti harus ada hal yang dia lakukan atau dia perbaiki ketika dia tidak melaksanakan konsekuensi tersebut atau kesepakatan tersebut, tapi atas dasar kesepakatan bersama nih. Jadi bukan hanya kita yang mendikte, nanti 20 orang telah pembelajaran 15 menit Anda harus di dalam kelas, nanti kalau saya ada tugas dan rumah kan ada seperti ini, gak boleh begitu nih. Tapi itu yang saya terangkan oleh maaf. Di sini yang yakin kepada sejauh ini orang mengerti, mudah-mudahan kita bersama bisa memperbaiki apa yang kita lakukan selama ini yang belum tepat. Yang ketiga, memberikan ujian, boleh Pak ujian.
Ujian bukan ribut itu sifatnya memberikan sesuatu ya. Tapi kalau ujian kan kayak tadi bagus, good job. Terus Anda tadi bilang ya guys. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik. Yang kelima, ini yang harus kita lakukan. Kita menjadi teladan yang baik. Dunia yang berat sekali ibu. Saya sendiri belum sempurna nih ibu. Masih sering telat, belum balik masa dewek dengan alasan kondisi. Nah ini mungkin kenapa murid kita juga seperti itu ibu. Karena kita begitu, atau sayanya yang begitu. Selanjutnya gimana caranya kita sebagai guru? Triksnya harus gimana? Ya kita semua sebenarnya sudah tahu ibu. Kita sendiri nih harusnya berubah, harus lebih disiplin. Berangkat tepat waktu, pulang tepat waktu, kita harus loyal. Ya loyal kepada siapa? Kepada siswa kita, sekolah kita, kepada pimpinan kita. Terus kita memberikan contoh positif bagi siswa kita. Ini yang harus kita belajar bareng-bareng di Bapak Ibu. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kayak gini. Kan kita bisa sharing ya benar yes. Nah yes. Dan yang terakhir disiplin prestasi. Dan kalau kita bisa mencontohkan kita juga mampu berprestasi, mungkin anak-anak kita juga akan termotivasi. Ini seperti itu ibu. Selanjutnya, nah ini yang perlu kita tahu, kebutuhan dasar manusia. Yang tadi, jadi sempat terjadi sedikit di awal. Kan anak nggak mungkin melakukan sesuatu tanpa dasar. Betul ibu? Oke. Misalnya saya tahu juga pasti saya karena alasan tertentu. Saya sendiri saya tidak mengumpulkan tugas ibu, maaf lah. Pasti karena saya ada alasan tertentu. Barusan tadi ibu ada yang mau dikumpulkan. Ada alasan ibu, saya punya kebutuhan dasar ibu. Ini ada kebutuhan dasar manusia yang kita Bapak Ibu guru semua harus tahu nih. Nanti jangan usah dibela ya, sebagai anak-anak ya tolong jangan usah dibela nih, ya. Ya tolong. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ya ini adalah kebutuhan hidup. Kemudian kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, punya pilihan sendiri. Kemudian mencoba hal baru, juga pilihan anak mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Itu juga hal yang menjadi kebutuhan dasar anak yang kita harus mengerti. Kemudian kebutuhan kasih sayang, ternyata dia melakukan itu karena dia sebenarnya ingin diperhatikan, karena dia mungkin di rumah ada something, ada problem dengan keluarga. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian kebutuhan sebelah sana sudah sembaca penguasaan, ingin merasa diakui, padahal belum bisa benar. Ya benar-benar benar ya. Anak-anak yang unik ya, bahasanya diganti ya. Maaf ibu, ada bosan. Anak-anak yang unik misalnya di dalam kelas ada juga ada mereka ya kecil-kecilan loh, mungkin bawa BK lebih tahu mungkin ya, maaf ya bawa BK. Kita kadang di kelas lupa anak-anak itu tuh sebenarnya apa jadi dijawab ya, jawab banget nama aduh kadang ya, astagfirullah gak ada marah gitu ya. Oh ternyata ini adalah kebetulan dia, ini merasa diakui. Camper ya Pak, camper dengan si kue khusus ya. Iya. Ada ternyata begitu ada ya. Kemudian kebutuhan kesenangan, misalnya baca game di dalam kelas, itu juga kebutuhan kesenangan kan. Benar nggak Bunana? Gede nggak Bunana? Untuk keberadaan di kelas. Iya. Kita perlu sabar ekstra ya Bapak Ibu. Kita harus jadi employee, gak boleh jadi jangan jadi bidadari di dalam kelas mulai sekarang ini. Gak nyambi oli, ya
perbuatan-perbuatan tertentu karena kebutuhan ingin disayang, kebutuhan ingin dihargai, kebutuhan karena saya ingin merasakan kebebasan, kebutuhan karena saya senang melakukan ini, begitu ya. Lanjut. Oke. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan itu yang harus kita tahu juga adanya motivasi perilaku manusia. Ini yang kita harapkan muncul di dalam diri anak ini nantinya. Tidak motivasi secara ekstrinsik, tapi motivasi secara intrinsik. Bagaimana sih sebenarnya caranya kita supaya kita bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak? Jadi kita ke orang juga nyami, bocah sadar saya salah. Sadar saya sudah tanggung jawab nih, apa yang saya lakukan itu tidak benar, saya harus memperbaiki diri saya. Itu tentang motivasi kunci yang berikutnya. Selanjutnya Mbak Aya. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Ada posisi sebagai pendukung, yes. Ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah ya, kapok gue, ya kan. Ada posisi sebagai seorang teman yang sering banget ya kita kayaknya kalau guru SMA saya jadi seorang teman ya posisinya ya. Anggap balon hewan itu kan ya Pak, bener tidak? Ada guru BK, hai guru BK, manusia beriman. Kemudian posisi pemantau dan posisi manajer. Coba bahaya. Kita lihat satu persatu. Kasusnya cuma satu Bapak Ibu. Siswa datang terlambat ke sekolah. Jika posisi kita sebagai penghukum, bahasanya mungkin begini. Kamu loh selalu saja terlambat, sekarang kamu pilih kamu 10 kali. Itu posisi kita sebagai penghukum. Ada dampak gak anak? Ada. Dampaknya mungkin murid marah, jengkel, kesal, asam, apa ya? Waktu dek kaki 4, kaki 5, kaki 6, bintang 7 ya kan? Biar 15. Ini kalau posisinya sebagai penghukum, jadi mungkin kurang baik ya. Selanjutnya, kasusnya masih sama. Siswa datang terlambat ke sekolah. Kita mencoba memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Bapak berapa kali bilang ya, mengingatkan kamu itu selalu membuat kecewa. Ini kan kenapa kita sebenarnya biar anak itu merasa bersalah ya kan? Tapi anak itu gak begitu ternyata ya, anggapannya anak itu akan merasa menjadi orang yang gagal dalam hidupnya. Kadang ada mental gitu adanya ya. Nah sekarang kan zaman strawberry nih ya, cuma sedikit aja ambrol. Itu loh masalahnya guys. Kalau pas kita dulu kan kamu gak lihat. Iya kita kan baca ya. Dan kok begitu kita fighting gitu kan, kita jadi motivasi intrinsik. Kalau sekarang enggak ternyata Bapak Ibu, gitu tuh ternyata. Kita dulu gitu kan motivasi. Iya benar. Wajib militer Bu. Iya benar. Anak sekarang kayak gitu kan. Iya strawberry banget ya. Mochi. Yes. Lanjut. Masih dengan yang sama, tapi pasti kita sebagai seorang teman gimana jawabannya? Ayo dong ikut aturan sekolah guys. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulang lagi ya. Senang banget kalau udah jawab. Emang temen ya kayak bola nih kan. Oke bro, itu bahasanya punya kan. Tapi dapatnya apa? Murid akan merasa akrab dengan gurunya, namun murid juga akan menjadi ketergantungan kepada guru. Misalnya mungkin gini, nih kalau gue dia boleh besok pas kelasnya pas ada gue dan ternyata posisi teman juga kurang efektif ya guys. Mungkin kita kurang berwibawa jadinya mungkin. Nah ini yang dia pun begitu. Terus kita berbagi ternyata posisi yang lebih bagus. Lanjut Pak. Ada posisi pemantau itu bagaimana? Contohnya, nah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu nggak konsekuensinya? Ini sedikit lebih mending. Kenapa? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Namun ia mungkin merasa tidak nyaman
dengan konsekuensi tersebut, tetap ada tidak nyamannya ternyata. Walaupun dia buat sendiri nih. Nah, kamu sudah tahu kan konsekuensinya kalau kamu bilang, ya aku tahu. Apa? Saya nggak usah ikut pelajaran ibu. Iya, silahkan jelaskan aja. Kita cuma mengingatkan ya, memantau aja ya. Kalau itu begini, bocah, ya sudah bu, tapi dia merasa nggak nyaman gitu sebenarnya. Yang mau ikut pelajaran. Itu kalau posisi kita sebagai pemantau. Repot amat ya, itu harus gimana bis? Malah senang. Itu harus gimana ya? Dari pelajaran malah senang. Oh malah seneng ya? Beda dia, kita pakai lain. Aduh Pak, mohon maaf ya, beda lagi tahu. Next best. Nah inilah mungkin posisi yang terbaik menurut teori sebenarnya kita adalah harus menjadi seorang manajer. Kamu tahu kesalahan kamu. Iya bu, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Berarti kita memberikan anak untuk mengembangkan pendapat mereka sendiri apa yang harus mereka lakukan. Iya bu, saya nggak terlalu lagi bu, tapi gimana? Gitu ya, kayak gitu banget ya kayaknya ya. Padahal saya biasanya mau maroker nih, bocah gitu kan? Bisa nih kagak nih dedek begitu nih, mikir nih. Dampaknya tapi murid akan memiliki tanggung jawab dan akan mencari jalan keluar permasalahannya sendiri karena kita cuma memantik saja. Katanya harus begitu ya. Jadi kita bareng-bareng ibu, saya juga baru ngerti. Ibu Dewi, ini lanjut Pak Ayah. Ini yang harus kita ketahui, perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, itu ternyata hukuman seperti itu. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena dia melakukan itu, karena dia sudah paham di awal kalau dia begini dia akan begini, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman beda, kata anak itu lebih menyakitkan, ternyata begitu. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, yang tadi ya. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, angel temennya. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan akhirnya kalau dihukum. Dia malah jadi akan membangkang begitu kehidupan. Walaupun sebenarnya kita sekali tetap memberikan konsekuensi ya Pak ya. Nggak boleh nih kalau anak kita di lock setiap hari, kayaknya nggak boleh ya Pak ya. Mendorong anak menjadi dirinya sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Tapi kalau konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk memenuhi peraturan. Kalau sampai isi tahap itu ternyata terus marah, dia jelas hilang hak kalau konsekuensi. Misalnya tadi kan anak keluar, ini dia kehilangan haknya, dia belajar kan, angin ya Pak. Jadi udah, kok nih, lanjut Pak ya. Nah, kan kita udah bahas tadi ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita beri pertanyaan matematik, Bapak Ibu bisa lebih memahami. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, ini disebut apa? Semua tetap sepakat. Setuju semua ya? Sepakat di hukuman. Oke. Yang kedua, membersihkan korekan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, karena dia tahu kan itu salah dan sudah nggak boleh. Iya, oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman setuju. Sakit ya menyakiti ya. Selanjutnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman itu menyakiti loh, walaupun nulis buku ya. 100 buku ya, terus mbak teoran. Yes. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Aduh ya Allah, ini dia. Setuju geng? Karena kita bisa memahami konsekuensi dan hukuman. Ini saya. Nah, kita bisa memulai dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan
Pak Guru, Ibu Guru, Ibu Guru Andi. Kalau keyakinan kelas itu berarti sesuatu yang kita yakini ya, dan itu lebih positif sepertinya daripada peraturan, karena kalau peraturan itu lebih yang memberikan hukuman tadi, sementara kata-kata hukuman itu memberikan energi yang negatif gitu. Beda dengan keyakinan. Terima kasih buat kita. Ada yang ingin berpendapat lagi mungkin? Kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Habisin Nara. Mungkin kalau keyakinan kelas itu diawali dengan kesepakatan, dan mungkin karena yakin berarti jangka waktunya jadi lebih lama untuk mengikuti kesepakatan itu. Sedangkan mungkin ya karena semuanya nggak ada. Sedangkan kalau peraturan kelas itu bisa jadi salah satu pihak saja. Jadi bukan kesepakatan. Jadi mungkin itu peraturan yang turun temurun atau yang warisan gitu ya, yang sudah ada gitu ya. hal yang sudah ada gitu, dan murid meyakini ya kudu manut. Jadi tidak kedua belah pihak. Oke, terima kasih Bu Nana. Mungkin begitu. Terima kasih. Mungkin seperti itu ya Bu Nana. Mungkin kenapa harus keyakinan? Karena kalau keyakinan jadi kata Wami lebih diyakini gitu kan ya, maksudnya kalau kita meyakini kan ya pasti kita akan melakukan itu, pasti kita akan mengikuti itu karena kita yakin itu adalah sebuah kebenaran diri. Sama halnya ketika kita meyakini kepercayaan kita deh, emang kita dipaksa? Enggak kan? Kita yakin aja gitu, kalau melakukan itu dosa ya, bener ya? Tapi kalau peraturan ya bisa jadi itu tetap melanggar kan gitu ya, karena peraturan tadi korelasinya kayak yang Wami bilang pasti dengan hukuman. Kalau kita nggak melakukan itu kita dihukum gitu kan ya, sama seperti yang benar tadi. Kalau keyakinan lebih jangka waktunya panjang karena kita meyakini pasti akan melakukan itu. Kalau peraturan ketika itu sudah tidak relevan ya mereka akan melanggar itu mungkin ya benar. Setuju ya Bapak Ibu? Terima kasih. Lanjut. Baik, nah ini bentuk-bentuk peraturan bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak di Ibu. Maksudnya itu kita sesuaikan dengan keinginan siswa kita, berupa pernyataan universal untuk umum aja nih. Kemudian berupa pernyataan positif, nggak boleh pernyataan negatif. Tapi memang itu benar dihubungin ya, sugesti kan ya. Kalau pernyataannya negatif, kita akan melakukan malah. Tapi kalau positif tadi, baik maksudnya. Setuju ya, enggak? Lanjut, ringkas saja agar mudah ingat. Nggak usah panjang-panjang bahasanya berarti. Kita semua sudah membuat ya undang-undang ya keyakinan kelas, kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Berarti kelas A, kelas B, kelas C berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam unsur keyakinan kelas. Tidak boleh kita doang ya, ternyata yang penting. Setuju Ibu? Setuju. Sambil Ibu mohon maaf saya mendongeng agak lama. Lanjut ke ayat. Nah ini ternyata ada yang namanya segitiga restitusi. Kalau tadi ada hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir ini segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu merupakan proses dialog. Nanti cuma dialog sebenarnya yang dilakukan kita sebagai guru untuk menjadikan murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, sadar akan kesalahannya sendiri. Jadi bukan konsekuensi, bukan juga hukuman, tapi kita harus melakukan ini restitusi. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Coba next slide. Contohnya menstabilkan identitas itu, berbuat salah adalah hal yang wajar. Kita harus menerapkan itu dulu. Terus tidak ada manusia yang sempurna.
Jadi ketika ada hal yang salah kita tidak langsung menjustifikasi. Nah, kok yang ini nggak boleh, kita harus like angel ya. Balik lagi. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Yang harus kita tanyakan, dia melakukan itu, kita juga belum pernah melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi masalah ini. Jadi kita nggak boleh, katanya kita nggak boleh seperti itu ya guys. Kalau begini sering yang kamu begini. Salah ini enggak, tapi kamu kenapa? Kamu gimana? Ada apa yang seperti itu punya harusnya? Ini ya guys, setuju guys. Lanjut. Nah, komunikasi tidak ada yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Ini tadi untuk kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu itu ya. Dia butuh ini, butuh ini, butuh ini. Kita harus tahu itu biar kita ngerti alasan kenapa dia melakukan itu. Yang kedua, untuk saja hanya ini yang kamu lakukan. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Tapi untungnya saja kamu hanya seperti ini. Salah bisa diomong ya guys. Gitu harusnya. Gitu harusnya. Untung kamu cuma salah ya nak. Ya, untung kamu gak kenapa-kenapa di jalan. Gitu harusnya. Ini validasi tindakan. Gak apa-apa, ini juga dulu begitu. Ya seperti itu harusnya. Tapi jangan diulang lagi ya. Gitu. Ini baik banget ya kita ya. Ya, selanjutnya. Nah, menanyakan keyakinan. Kamu tadi kan telah ya kata Alis yang penting selamat. Untuk selamat ya. Yang penting saya. Iya, terus kita tanya lagi nih. Kamu nggak kira-kira keyakinan kelas kita apa? Nggak boleh datang telat bu, misalnya anak jawab gitu. Nah, kira-kira kalau nggak boleh datang telat, kamu mau seperti apa nak? Jadi kamu melakukan benar apa salah? Nah, sudah baik atau belum? Terus kira-kira kamu harus seperti apa? Kita harus begitu guys. Like angel banget ya. Itu yang harus kita lakukan. The real angel ya. Bapak ada jadi bidadara tolong ya. Nggak boleh jadi mereka mencabut nyawa. Apalagi buat anak-anak. Begitu. Kamu ingin menjadi seperti orang yang seperti apa nah? Ya kita nyata begitu ternyata harus. Saya jadi Superman pak. Mungkin gitu jawabannya ya. Premiumnya ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu bagaimana tanggapannya? Ternyata apa yang harus kita terapkan ke anak-anak? Guyu ya, dilematis ya. Harus seperti itu ya guys. Ini kayaknya bulat banget yang cocoknya kan. Kayaknya kalau guru BK kayaknya agak berat ya kak. Bener kayak itu. Aduh, tapi ya kita belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Kalau gurunya kayak Mas Hafid kayaknya kalau kayak susah bu, bisa jadi mama rocker soalnya. Ya Bapak Ibu, jadi dari ketiga antara hubungan restitusi dan konsumsi dan restitusi. Dan hari ini harus dilakukan kita benar-benar kita harus ya mendewakan anak ya. Iya, memang seperti itu. Ya kita benar-benar semuanya anak dengan baik. Lanjut ya. Oke Bapak Ibu Guru, ini ada tayangan video. Bapak Ibu bisa menyimak, mungkin nanti kita bisa cerita video ini. Nanti kita
berarti hampir setiap hari itu ada sekarang. Sekarang dia dari mungkin tapi Meli tahu nggak kesepakatan kelasnya kita? Apa kesepakatan kelas kita? Benar-benar melanggar kan? Tapi Meli berarti tidak meninggalkan peraturan itu ya? Benar nggak? Kira-kira bukan Meli benar apa salah? Salah. Soalnya teman-teman banyak cerita kayak itu. Mereka jadi kurang nyaman sama Meli dan sering telat soalnya. Kira-kira apa yang akan Meli lakukan sekarang? Mungkin nanti bakalan itu mungkin solusi yang baik ya. Jadi Meli bisa berangkat ke lagi. Ini juga sering banget dulu pernah beberapa kali banget karena satu lain hal sama seperti kayak ini juga dan orang tua. Ini sadar itu salah dan buat teman-teman juga gak nyaman. Makanya ini gak terlalu lagi. Sekarang kalau Meli sudah tahu kesalahan Meli, yang akan dilakukan sekarang juga Meli sudah tahu. Meli akan melakukan itu mulai kapan? Besok, jangan sampai gak tahu lagi ya. Oke, berarti mau bantu olahraganya dibantu lagi gitu ya. Oke, terima kasih Meli akan baik. Semoga Meli dan orang tua Meli bisa dapat hal yang besar ya. Bisa menyenangkan orang tua juga ya. Jadi kan juga ada yang berprestasi, jadi gak boleh lupa lagi ya sayang ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Meli. Sekian, terima kasih ya sayang. Apa yang aku bisa ya? Selamat pagi ya. Tahu nggak kalau gue bukan di sini? Ada sih. Ayo mau cerita nggak sama dia? Kami tuh cuma lagi nanya ya. Tapi di mana? Ayah itu sering sama Meli. Sama Meli? Iya. Oh, sama Meli. Soalnya Meli tuh hampir kayak tiap kali telat terus. Terus guru-guru itu jarang ada yang ngarahin Meli. Kayak ya udah susah aja lah. Kan kesepakatan kelas kan kalau telat kan itu kan bagian yang salah. Malah nggak dimarahin. Terus malah Meli jadi kebanggaan guru. Mana dia sering telat kulit buat doang bu. Tapi dia tetap aja nilainya tetap besar. Saya kenapa sih kan juga ngumpulnya tepat waktu. Bahkan Meli yang lebih gede kan jadi ngumpulnya telat. Saya sebenarnya itu maaf ya ayah, mungkin ini juga gitu ya Meli ya. Tapi sebenarnya ini juga sudah konsep sama Meli. Apa yang dilakukan Meli tidak benar karena Meli benar ya kan. Tapi kira-kira yang dilakukan ayah benar enggak? Enggak. Ayah ngapain Meli? Saya bully Meli itu. Kenapa ayah sampai bully? Karena saya sebel dia mau tinggal sama guru yang sih yang marahin aja. Oh gitu. Apa beda harus marahin Meli biar ayah senang? Iya. Kasih konsekuensi lah bu biar. Masa dia nggak berkasih konsekuensi apa? Oh oke. Ini juga harus marahin Meli kok sayang. Jadi beda bercerita sama Meli banyak hal. Apa yang dilakukan Meli itu salah dan Meli tidak beda.
bunyi menemukan Reza gitu. Terima kasih sama-sama, makasih ya sayang ya sudah berkenan sama Bu ini, sudah percaya ke Bu ini. Ya, Bu kalau juga ya, kan apa aja ya kita sering sama orang ya, dan juga sama orang ya, yang penting juga masih orangnya dan kenal sama orang. Benar ya? Oke, kalau itu ya cukup ya. Coba bersama. Ya, ini kayaknya kita akan bertiga ya. Karena ini juga tadi dengan ayah pengen ngomong sama ini. Dan kayak pengen ngomong apa sama ini? Kayaknya minta maaf sama Melly, soalnya memang juga terlalu kasarnya dan itu sama ini kalau Oke, ini mau cerita nggak kaya? Kenapa pilih kamu? Coba cerita kaya. aku kan cuma di pasar Jadi pilih itu telah dengan orang sangat, tapi kan dulu Pak dulu ya. Jadi merasa peduli sama itu. Iya, gimana? Ini boleh iya dan kalau alasannya kan udah salah nggak ya? sama ibu. Salah. Terus gimana nih mau ngapain berdua? Melly aku minta maaf ya selama ini suka bully kamu, tapi nggak tahu kan punya alasan balik itu. Kamu maafin aku kan? Sekarang kita berteman ya? Oke. Berteman berdua? Itu dong. Kan pasti jawab. Nggak salah apa kan? Kerja kan? Lalu kerja sekarang sudah kita besok lagi coba ada dunia ya. Besok lagi kita kapan lagi ya? Sesuai dengan kesepakatan kita, kesepakatan kita, boleh datang tenang ya. Di situ ya, kalian itu punya banyak kesehatan kedua. Juga kita sudah kesepakatan dan boleh mengumpuli teman. Harus saya sama teman ya. Apalagi tahu harusnya hari seperti ini ya. Nah ya bisa berjumpa lagi ya kan? Bisa jangan bikin terus tidak nyaman ya. Ya oke, jadi ya lagi kita sepakati kesepakatan kita sudah bersama dan kita tinggalkan program gitu ya. Oke, pas tahun ini oke sampai kata lagi bisa terima kasih ya. Kalian juga memberikan pelajaran dari dari dunia kasih ya. Itu oke, terima kasih selamat berjalan. Itu kayaknya terima kasih Bu. Ada mereka turun dari atas gitu. Aduh itu tadi ilustrasi nih Bu Ibu. Saya Krisnani. Sedikit pertanyaan romantis saja kepada Bapak Ibu Guru. Saya ingin bertanya dari video tadi yang saya tayangkan, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh guru di dalam video, di dalam bukan saya? Itu bukan saya. Setuju gak kira-kira yang seperti itu? Sangat setuju. Ini benar. Kemudian menurut Bapak Ibu, apakah tindakan yang dilakukan terhadap siswa itu sudah tepat? Apa yang dilakukan tadi oleh guru di dalam video? Pertama tadi validasi itu ya, validasi meyakinkan ada masalah apa, kemudian mediasi juga sudah tepat, cara yang dilakukan menurut saya juga sudah sangat bagus, Bu ini ideal, guru yang sangat ideal. Tapi berat memang. Tapi kalau dari awal sampai akhir saya rasa sudah bagus prosesnya itu, dari tidak terpancing emosinya, mungkin meskipun ini hanya pen-pen tapi memberikan gambaran lah kepada kami, terutama kepada saya yang tidak dulu mengajar di SMK swasta itu harus seperti apa gitu, harus seperti Kopassus. Ternyata saya salah, ternyata saya juga ini tua, ini saya sedang mengajarkan anak yang sedang PAT juga ya, ternyata saya salah gitu, dan ini memberikan inspirasi gitu untuk ini seperti itu. Ada yang mau menjawab lagi mungkin dari guru yang lain? Kira-kira tindakan restitusi yang tadi sudah dilakukan atau belum itu?
dari keseluruhan ini. Sudah ya. Mungkin ini kan tadi ilustrasi ya. Mungkin seperti ini kira-kira yang harus kita lakukan kepada murid kita seharusnya. Mungkin oke. Tentu Bapak Ibu Guru, sedikit yang tadi saya jelaskan sedikit sekali ya, malah kayaknya masih jauh sama sekali terlalu berpanjang lebar. Dari yang saya katakan di awal, adakah yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau mungkin kesimpulan saja dari yang sudah saya sampaikan di awal sampai tadi? Adakah yang mau memberikan kesimpulan Buya mungkin? Bu Novi yang baik hati temannya Rindu ini. Oke, terima kasih untuk Bu Windy atas kesempatannya. Dari hasil pemaparan dari Bu Windy, sini kita belajar sangat banyak sekali ya. Salah satunya terkait dengan disiplin positif yang dimana ternyata dengan adanya disiplin positif atau keyakinan keras yang disepakati bersama dengan siswa, itu bisa membuat siswa itu ketika mereka melakukan kesalahan akan tumbuh adanya rasa bersalah atau mengakui kesalahan. Kadang dalam Islam sendiri itu kan namanya kesalahan itu ya semua manusia pasti melakukannya, tapi yang namanya mau mengakui kesalahan tidak semua orang bisa mengakui kesalahan itu. Dan di situ kita sebagai pendidik mengajarkan kepada siswa yang namanya siswa pasti melakukan kesalahan, yang namanya guru juga sama. Kalau Bani Adam seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di situ kita mendidik bagaimana caranya agar siswa itu mau mengakui atas kesalahannya, kemudian juga mau bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Karena semua kita itu adalah proses menuju kebaikan. Mungkin dari saya seperti itu. Ada tambahan dari Bapak Ibu yang lainnya? Bapak Ibu ada yang mau menambahkan mungkin kesimpulan tadi, kesimpulan tadi materi yang diawali oleh Bu Windy. Oke, terima kasih dari saya Bu Windy atas ilmu yang baru saya dapatkan. Karena ya yang mana kalau saya sendiri ya selama ini ada reward, ada basman, nah seperti itu. Tapi di sini kita diajarkan jangan ada basman, tapi adanya adalah konsekuensi, ada kesepakatan bersama. Soalnya kalau dengan adanya basman itu bukan membuat siswa itu semakin jelas, semakin mengakui kesalahannya, malah membuat siswa itu kadang jadi hinder atau dia akan melakukan kesalahannya di lain waktu karena tidak ada kesadaran. Terima kasih Bu Windy. sebelum ditutup Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kesimpulannya dari materi yang tadi. Sedikit materi yang saya sampaikan, semoga ini berdampak baik untuk kita semua, biar sama-sama tahu kita harus seperti apa dalam menghadapi anak di Bapak Ibu. Ini pun pembelajaran yang besar untuk saya, karena saya pun baru mengerti ternyata yang lebih baik itu kita sebagai guru harus bagaimana. Yang selama ini kita lakukan masih belum benar. Semoga mohon doanya Bapak Ibu semua, semoga saya dapat mengimplementasikan apa yang saya dapatkan di pendidikan guru bergerak ini. Dan harapan saya bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti, semoga semuanya bisa mengikuti biar kita paham semua. Jadi kita bisa bareng-bareng berkolaborasi nih Bapak Ibu. Saya tidak bisa kalau sendiri. Saya tidak bisa jika sendiri. Kita harus berkolaborasi bersama-sama nih Bapak Ibu untuk kemajuan anak didik kita, untuk budaya positif di sekolah kita. Semoga ke depan bisa lebih baik. Harapannya seperti itu nih. Mohon maaf sekali apabila banyak tutur kata yang saya sampaikan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Semua kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah manusia, tempatnya kurang. Apalagi saya manusia kecil ini. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri, saya cukupkan apabila tidak ada pertanyaan dari Ibu. Terima kasih sekali. Wabillahi taufiq
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru yang berbahagia, alhamdulillah Ibu ini telah memberikan pengibasan dan diseminasi. Jadi ini harapannya kita dapat menemukan bahkan menambah wawasan baru tentang budaya positif. Apa saja tadi Bapak Ibu?